tempat yang gelap, ku diangkat dan digenggam oleh tangan penjunan. Dia bawaku ke tempat yang tak ku tahu sebelumnya. Ku diremas, dibersihkan, dan ku dihaluskan. Kerikil tajam dikeluarkan, yang tak berguna disingkirkan, agar ku jadi seperti kehendaknya. Dalam hidupku ini banyak yang terjadi, sukacita dan duka datang silih berganti. Semua Tuhan izinkan untuk membentukku, agar ku jadi bencana untuk maksud yang mulia. Dia bawaku ke tempat yang tak ku tahu sebelumnya. Ku diremas, dibersihkan, dan ku dihaluskan. Kerikil tajam dikeluarkan, yang tak berguna disingkirkan, agar ku jadi seperti kehendaknya. Sering ku menjerit, sering ku kesakitan, tapi penjunan selalu menghiburku. Dia selalu berkata, jangan engkau gelisah, sebentar lagi kau jadi bencana indah. Oh Tuhanku, serahkan diriku di mezbahmu, ku menjadi pelayanmu, lakukan kehendakmu. Kerikil tajam keluarkanlah, yang tak berguna singkirkanlah, agar ku menjadi bencana baru. Kerikil tajam keluarkanlah, yang tak berguna singkirkanlah, agar ku menjadi bencana baru. Agar ku menjadi bencana baru. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan renungkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya baca di dalam Matius pasal 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, pada perikop ini Tuhan Yesus sedang membahas tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan Tuhan Yesus katakan siapa yang bertahan pasti akan diselamatkan. Nah, mengapa harus bertahan? Sebab akan banyak tantangan yang akan terjadi, yang harus dihadapi oleh orang percaya, dan itu tidak mudah. Itu sebabnya orang harus bertahan sampai pada kesudahannya. Dan murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang akan jadi tandanya kalau Tuhan akan datang kembali? Di pasal 24 ini Bapak Ibu dapat perhatikan ada banyak hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan dari sekian banyak itu Tuhan Yesus menyebutkan yang pertama adalah tentang penyesatan. Di ayatnya yang keempat Tuhan berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, kita perlu mewaspadainya karena penyesatan ini tidak disampaikan secara frontal. Nah, kalau kita jeli memperhatikan di media sosial, penyesatan ini diselipkan pada pemberitaan firman yang terdengar benar.
Nah, kalau kita tidak waspada, maka kita bisa terbawa oleh penyesatan itu. Nah, orang-orang yang tersesat ini tidak akan sampai kepada tujuan yang benar. Bahkan seringkali orang yang tersesat ini tidak sadar bahwa sebenarnya dia ada pada jalan yang tidak benar. Nah, mengapa ini terjadi? Karena kurang pemahaman, kurang pengertian. Nah, sehingga bisa terkecoh dengan hal-hal yang terlihat mirip. Nah, orang yang tidak terlalu mengerti jalan, ketika melihat jalan yang sepertinya mirip, dia bisa mengambil jalan yang salah. Nah, karena kurang mengerti, kurang paham. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah." Tidak mengenal Allah ini yang dimaksudkan adalah kurang pemahaman atau kurang pengetahuan sehingga membuat umat Tuhan menjadi binasa. Nah, ini tidak hanya terjadi pada jemaat Tuhan, tapi sebenarnya ini dimulai dari imam-imam atau hamba-hamba Tuhan yang menolak kebenaran, yang tidak mau belajar, sehingga menyebabkan umat Tuhan juga akhirnya tidak terlalu memahami akan firman Tuhan, akan kebenaran, bahkan menolak. Nah, kalau orang yang kurang paham atau tidak memahami tentang Allah, tentang kebenaran, maka dapat menyebabkan tindakannya pun menjadi salah. Bahkan bisa cenderung melakukan hal-hal yang jahat. Itu sebabnya di Matius pasal 24 ayat yang ke-12 berkata, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena kurang memahami, tindakannya menjadi salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, akhirnya melakukan apa yang tidak baik, bahkan yang jahat, sehingga membuat kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Orang tidak lagi dapat mengasihi." Nah, kita lihat bahwa ada banyak hal yang ditimbulkan dari kesesatan ini. Banyak menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Lalu bagaimana supaya kita tidak tersesat? Nah, kebutuhan utama orang yang tersesat adalah arah yang benar. Kalau orang yang tersesat di hutan, orang yang tidak membawa kompas, dia harus cari aliran sungai. Ya, untuk mengikuti alirannya sehingga mengarahkan mereka ke jalan keluar atau kepada pemukiman. Nah, di dalam firman Tuhan, sungai itu seringkali menggambarkan tentang firman Allah dan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya kita sangat memerlukan firman dan Roh Kudus. Kita butuh senantiasa untuk dipenuhkan oleh firman dan Roh Kudusnya. Supaya apa? Kita memiliki penuntun, ya, Roh Kudus itu menjadi penolong, penuntun kita untuk kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Ya, sehingga kita dapat melakukan apa yang benar, apa yang baik. Kita perlu mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Tidak hanya sekedar membaca, tapi juga merenungkan dan menyelidiki firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, contohnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-11, orang-orang Yahudi itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, ada perbedaan orang-orang yang ada di Berea dan orang Yahudi di Tesalonika. Orang Yahudi di Berea ini lebih baik hatinya dikatakan. Ya, tindakannya adalah tindakan-tindakan yang baik dan benar. Sementara orang-orang Yahudi di Tesalonika, mereka dikuasai dengan iri hati sehingga mereka membuat kekacauan, keributan, lalu menghalangi pelayanan dari Paulus. Nah, orang yang di Berea, mereka suka menyelidiki firman Tuhan. Mereka open-minded ya terhadap firman Tuhan. Pikiran mereka terbuka sehingga mempengaruhi apa yang menjadi tindakan mereka. Tindakan mereka adalah tindakan yang baik dan yang benar. Nah, itu sebabnya dari hal-hal ini kita dapat pelajari ya, bahwa orang yang tersesat tindakannya juga menjadi tidak benar. Nah, sementara orang yang memperhatikan firman Tuhan, yang belajar firman Tuhan, yang menyelidiki firman Tuhan, dan berpegang pada kebenaran itu, imannya juga pasti kuat. Sehingga mampu menghadapi segala tantangan yang terjadi di akhir zaman. Ya, salah satu tandanya adalah banyak orang yang murtad. Tapi orang yang tidak bersedia untuk disesatkan, tetap berpegang pada firman Tuhan, maka dia akan terus dapat menghadapi tantangan dan tidak akan murtad, ya, tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Dan iman yang kuat juga akan membuat kita dapat bertahan
ya, untuk menghadapi segala tantangan yang terjadi di akhir zaman. Sehingga kita sampai kepada akhirnya kita tetap bertahan dan tentunya kita pasti akan diselamatkan. Puji nama Tuhan, biarlah kita terus waspada di akhir zaman ini karena Tuhan semakin dekat kedatangannya, dan biarlah kita dengan hati yang terbuka ya menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan terus berpegang pada firman dan Roh Kudusnya. Puji nama Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman Allah yang kami terima pada saat ini. Tuhan, kami perlu Roh-Mu untuk Tuhan Yesus memampukan kami memahami dan mengerti firman-Mu, dan kami juga dimampukan untuk melakukannya sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang terus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima segala berkat firman Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oh Tuhan, ku serahkan diriku di mezbah-Mu, ku menjadi pelayan-Mu, lakukan kehendak-Mu.